Halo, ketemu lagi dengan saya Doki di sini, host dari podcast 40 Talks. Kali ini kita dapat kesempatan untuk sharing cerita dari penulis ternama Tasaru Geka. Untuk teman-teman yang belum tahu karya beliau, silakan di-googling aja ya. Karena karya-karya beliau banyak dan bagus banget. Cerita kita kali ini bercerita tentang hubungan antara anak dengan bapak. Kita sebagai anak mungkin dekat dengan bapak, tapi apakah kita cukup mengenal pribadi bapak? Apakah kita tahu rahasia-rahasia yang mungkin tidak akan pernah beliau bagi dengan anak-anaknya? Perjuangan yang beliau lakukan demi cita-citanya, demi kebahagiaan keluarganya. Yuk, mari kita dengarkan kisah nyata dari Tasaru Geka. Aku bisa menyingkat cerita ini, tetapi aku tidak berniat melakukannya. Ini kali pertama. Akhirnya, aku berurai air mata karenamu. Bukan karena ketika tarikan nafas terakhirmu mengembus persis di depan tatapanku. Tidak juga karena aku tak sanggup melanjutkan kisah ini tanpamu. Akan tetapi, ribuan serpihan kenangan berhamburan berkelebat di dalam benakku. Begitu tak lagi kutemukan udara yang mengembus dari nafasmu. Ketika denyut nadi semakin melemah pada pergelangan tanganmu. Lalu, ada bayangan Sevilla yang menjadi sebuah film di dalam kepalaku. Tentang engkau yang masih remaja, berjalan tegap, melintasi tegalan kebun keluarga kita yang telah tua. Ketika itu, engkau tentu sosok yang sangat berbeda. Engkau tinggi bercita-cita, tetapi tentang masa depan, engkau tak tahu apa-apa. Maka, takdirlah kemudian yang berpilin satu demi satu. Seperti kumpulan bintang muda yang meledakkan supernova, menciptakan beragam sejarah melalui kelahiran-kelahiran baru. Darimu kemudian lahir sejarah baru, termasuk sejarah hidupku yang berpilin di dalamnya. Lalu apa yang kupahami sebagai kebenaran? Sebuah pemahaman dan secercah keyakinan runtuh pada hari sejarahmu runtuh. Engkau yang banyak disalahpahami, bahkan oleh anak-anakmu sendiri, mungkin masih menyimpan cerita-cerita tua yang tersembunyi. Entah doa siapa, ataupun amalan nenek moyang yang mana. Ketika orang-orang datang, mereka berlomba-lomba menghadiahimu empati, mengirimkan doa untukmu dalam keikhlasan yang terpancar dalam mata mereka. Ketika engkau sudah tak bersama kami di sini, aku jadi sedikit tahu tentang kebaikan yang melibatkan namamu. Walau dalam hati, aku benar-benar tidak tahu, bahkan bertanya dalam hati, mengapa orang-orang itu begitu mudah memaafkanmu? Adakah keberuntungan hidup yang melebihi itu? Masih terbayang jelas ketika aku berbisik lirih di telingamu, ketika nafasmu tinggal satu-satu. Jika Bapak sudah hendak pergi, jangan ragu. Kami telah mengikhlaskanmu, mengunci segala yang baik tentangmu, dan melupakan apa yang dianggap buruk darimu. Lalu, kami akan mengirimkan doa yang tak terputus untukmu. Kemudian, dari sudut matamu yang terpejam, ada air mata yang menitik terus-menerus, hingga bulu matamu pun basah olehnya. Beriringan dengan gemuruh dari dadamu yang menempel di telingaku. Dalam masa itu,
tak terputus kelusakan kalimat tauhid ke dalam telingamu. Hingga pada satu titik di mana waktu terasa berjalan sangat lambat, sampai ia berhenti di depan mataku. Satu entakan kecil menghentikan tanda kehidupanmu. Maka setelahnya, aku menyingkir sejenak, beringsut menuju pintu tua yang usianya 2 atau 3 kali umurku, untuk memandangi kebun tua yang telah ada jauh sebelum masa kanak-kanakku. Kebun tua yang tak pernah berubah. Lalu, sebuah pertanyaan kecil dalam hati membuatku tergugu. Pertanyaan yang kutujukan untuk Bapak yang baru saja tiada. Apakah sepanjang hidupmu engkau pernah sejenak saja bahagia? Sudahkah pada satu titik kehidupan saja engkau telah menemukan tujuan hidupmu? Aku tak kuasa menahan derai air mata yang jatuh saat pertanyaan itu melintas. Aku menerka-nerka bahwa engkau pernah bahagia, atau setidaknya engkau telah terbahagiakan. Sebab engkau menjadi perantara sejarah baru yang darinya telah menguncup tunas-tunas yang akan bermekaran di masa yang akan datang. Walau mereka mungkin tak mengenalmu, tetapi mereka berutang selamanya kepadamu. Kuhela nafasku ketika sore menjelang. Mungkin setelah ini, aku tak punya alasan lagi untuk mengunjungi tanah tua tempat kita bermula. Namun, bayangan tentang lelaki muda pada masa lalu yang begitu menggebu-gebu menyambut masa depannya akan selalu abadi dalam imajinasiku. Dia yang mencecap udara desa purba dan aroma tanah kering yang hari ini hampir tak bersisa. Dan aku menemukan mimpi anak muda itu pada mimpiku, sebab aku mulai menyadari bahwa anak muda masa lalu itu mewariskan lebih banyak hal dari yang kuakui, mewariskan lebih banyak hal dari yang kusadari. Jadi dia tidak pernah benar-benar pergi. Dia tetap hidup, meletupkan semangat yang tak pernah berhenti. Alih-alih mengucapkan selamat jalan, aku hendak mengatakan, selamat datang di keabadianmu, Bapakku. Sampai jumpa di episode selanjutnya.